Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari S1 Ilmu Keperawatan Unisba dengan NIM 30902000168. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi memproses atau mencerna makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui serangkaian proses sistem pencernaan manusia. Berikut penjelasan tentang serangkaian proses pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Selanjutnya, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Proses mekanis yaitu mengunyah oleh gigi dengan dibantu lidah seperti peremasan yang terjadi di lambung. Dua, proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Selanjutnya, proses pencernaan mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Barisan gigi melumat dan menghancurkan makanan. Air ludah membantu melunakkannya. Enzim saliva mulai membantu menguraikan karbohidrat pati. Lidah membantu membolak-balikan makanan dan membantu menelan. Ini gambarnya. Selanjutnya, kerongkongan berfungsi menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristatik esofagus. Seperti ini. Lambung merupakan perut besar berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi dari tiga, kardia, fundus, pylorus. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur kim. Getah lambung ialah campuran zat-zat kimia sebagian besar terdiri atas air, asam lambung HCl, serta enzim renin, lipase, dan pepsin. Selanjutnya, fungsi lambung merupakan penyimpanan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna, memecah makanan menjadi halus dan mencampurnya dengan getah lambung dan lain-lain. Selanjutnya, usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebih 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian seperti berikut. A. Duodenum, usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Di sini terdapat dua saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu. B. Jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 7 meter, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. C. Ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 1 meter, tempat terjadinya penyerapan. Selanjutnya, dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu, tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah dan penyerapan usus besi dari darah yang telah rusak. Selain itu, hati juga berfungsi membentuk darah pada janin atau pada keadaan darurat, pembentukan fibrinogen dan heparin untuk disalurkan ke peredaran darah serta pengaturan suhu tubuh. Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut pulau-pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar dari saluran pencernaan. Usus besar terdiri dari usus besar naik yang
batasan dengan usus halus dan usus buntu. Usus besar mendatar, usus besar turun. Fungsi usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Dan yang terakhir adalah bagian yang menggelembung yang disebut rektum. Kontraksi rektum dapat menyebabkan defekasi sehingga zat bisa dapat dikeluarkan melalui anus. Dan bagian akhir makanan dikeluarkan melalui anus. Berikut gambar dari sistem pencernaan pada manusia, bagian-bagiannya dan organ-organnya. Sekian penjelasan dari sistem pencernaan manusia. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.